Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 12 yang berbunyi, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah perjuangan umat melawan penguasa dunia kegelapan. Sudah sepatutnya harus kita ketahui bahwa sesungguhnya kerajaan iblis itu mempunyai sistem pemerintahan seperti yang ada pada pemerintahan suatu negara di dunia ini. Kata pemerintah dalam bahasa Yunani archas adalah untuk menyatakan suatu hierarki atau susunan organisasi pemerintahan sesuai dengan tingkat atau kedudukan. Jadi dalam kerajaan iblis pun ada yang disebut pemerintahan pusat yang memerintah ke seluruh penjuru dunia. Ada penguasa yang ditempatkan pada setiap daerah tertentu atau roh-roh teritorial yang dibagi-bagi lagi dan dikepalai oleh penghulu-penghulunya, serta roh-roh jahat yang tersebar di mana-mana. Kata penghulu dunia yang berarti tuan-tuan atau penguasa zaman ini yang bertujuan untuk menjajah dan menguasai, baik itu manusia atau suatu daerah atau wilayah tertentu. Karena kita berada di alam nyata, maka kita tidak dapat melihat sepak terjang iblis dan bala tentaranya dengan mata jasmani kita. Padahal di alam roh iblis tidak pernah diam dan istirahat. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sekali ada celah atau kesempatan, seketika itu iblis akan menyerang. Karena itu kita tidak boleh diam saja, lari atau menyembunyikan diri, tetapi kita diperintahkan untuk melawan, sebagaimana dituliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Iblis harus dilawan dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripada kita. Kalau kita diam saja dan tidak melawan, ia akan semakin merajalela. Kita harus berjuang menjadi dan sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus secara aktif untuk menyerang, bukan bersikap pasif atau sekedar bertahan saja. Jika tidak, kita akan dimangsa dan ditelannya. Taktik dari iblis ataupun setan-setan itu adalah perang gerilya, yaitu baru menyerang ketika lawan lengah atau sedang tidak berjaga-jaga. Ada banyak sekali orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, akan tetapi tidak mengenali taktik atau cara-cara yang digunakan oleh iblis ini, sehingga kita umatnya ini tidak mempunyai sikap untuk waspada dan berjaga-jaga. Maka pada akhirnya banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen mudah diperdaya dan masuk ke jerat kuasa iblis setan-setan itu. Karena itu waspadalah terhadap segala bentuk atau cara iblis untuk mencobai dan menjatuhkan diri kita. Ia akan selalu menggunakan segala cara untuk menyerang kita
umat yang adalah milik Tuhan ini, baik secara jasmani maupun juga terutama kehidupan rohani kita, umat milik Tuhan Yesus Kristus ini. Atas pertolongan Tuhanlah kita harus andalkan sepenuhnya. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus, pasti kita dapat menghindari serangan yang berasal dari kuasa iblis, penguasa dunia kegelapan itu. Oleh sebab itu, mari ingatlah supaya kita mau mengenakan perlengkapan senjata Allah, seperti yang ditulis pada Efesus 6 ayat 13 hingga ayat 18 bagian A ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Kiranya kami senantiasa mau berjaga-jaga, karena perjuangan kami sebagai umat milik Tuhan adalah untuk melawan penguasa-penguasa dunia kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat ini. Tolong kami Bapa untuk sungguh-sungguh mampu, karena memang yang bisa sungguh-sungguh memakai kami untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan itu adalah kuasa Tuhan yang tak tertandingi, sebab kuasa terhadap seluruh alam semesta, dan terutama berkuasa untuk membunuh, untuk menghilangkan, untuk memusnahkan kuasa kegelapan itu sendiri. Ketika merasuk melalui cara hidup kami yang tidak sehat, kami percaya Tuhan juga akan memampukan kami untuk dipulihkan dan disembuhkan karena pertolongan Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu, dan jadilah kehendak-Mu.